Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Nimatul Karimah dan teman saya Muhammad Yazid Mutakin akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai fonologi. Pengertian fonologi. Fonologi berasal dari gabungan dua kata dari bahasa Yunani, yaitu pon dan logos. Pon yang berarti bunyi dan logos yang berarti tatanan atau ilmu. Secara terminologi, fonologi yaitu bidang linguistik yang mempelajari runtutan bunyi-bunyi bahasa. Dalam bahasa Arab, ilmu bunyi atau fonologi ini dikenal dengan nama ilmu al-aswat. Ilmu al-aswat yaitu ilmu yang membahas tentang pembentukan, perpindahan, atau penerimaan bunyi bahasa, mulai dari pembentukan bunyi bahasa hingga menjadi ujaran yang bermakna yang disampaikan kepada lawan tutur melalui bahasa yang kesemuanya ini menjadi kajian dalam fonologi, termasuk fungsi dan makna yang terkandung dalam suatu bunyi tersebut. Selanjutnya, teori fonologi. 1. Pembagian kajian fonologi. Dalam pembahasan fonologi atau ilmu al-aswat, bunyi-bunyi dapat dikategorikan menjadi A. Fonetik, yaitu salah satu cabang ilmu bunyi yang khusus membicarakan masalah-masalah bunyi tanpa memperhatikan fungsi dan makna bunyi tersebut. Misalnya, cara memproduksi suatu bunyi, makhraj, dan sifatnya. B. Fonem. Fonem adalah bagian atau kesatuan terkecil dari sistem bunyi bahasa yang mempunyai fungsi tersendiri sebagai pembeda makna. Untuk mengidentifikasi suatu fonem dapat dilakukan dengan cara membandingkan dua satuan bahasa yang memiliki kemiripan bunyi yang tentunya makna yang terkandung tidak sama. Apabila diganti dengan huruf yang lain, maka makna yang terkandung akan menjadi berubah. C. Alofon, yaitu bagian terkecil dari bahasa yang tidak memiliki fungsi pembeda. Jika diganti, maka tidak ada pengaruh terhadap perubahan makna. Selanjutnya, macam bunyi. Berdasarkan pertimbangan pada karakteristik bunyi, para linguis membagi bunyi menjadi 3 macam. Yang pertama, vokal. Vokal merupakan suatu bunyi yang dihasilkan dari getaran pita suara tanpa ada penyempitan dalam saluran suara di atas glotis. Bunyi bahasa ini, proses arus udaranya berjalan dengan lancar, tidak dijumpai rintangan atau kesulitan. Vokal dalam bahasa Arab mencakup bunyi fathah, kasroh, dan dhammah. Bunyi ini termasuk bunyi yang bersuara yang prosesnya dengan penerobosan terhadap klep pita suara melalui tekanan, sedangkan pembentukannya udara yang datang dari paru-paru tidak menjadi hambatan di kerongkongan dan rongga mulut, serta tidak mendapatkan penyempitan di saluran udara yang mengakibatkan adanya geseran. Sedangkan macam bunyi vokal dalam bahasa Arab, menurut para linguis fonetik Arab, dibagi menjadi 3 aspek, yaitu berdasarkan panjang pendeknya vokal, tebal tipisnya vokal, dan tunggal majemuknya vokal. Yang pertama, aspek panjang pendeknya vokal, yang terdiri atas vokal panjang dan vokal pendek. Vokal panjang dalam bahasa Arab disebut dengan mad. Maksud vokal panjang yaitu bahwa dalam pengucapannya membutuhkan waktu 2 kali dari durasi pengucapan vokal pendek. Tanda atau huruf yang digunakan untuk menunjukkan vokal panjang dalam bahasa Arab diantaranya yaitu huruf alif yang didahului dengan fathah, huruf wawu mati yang didahului dengan dhammah, dan huruf yang mati yang didahului dengan kasroh. Suatu kata bahasa Arab yang terdapat vokal panjang di dalamnya memiliki arti atau makna yang tidak sama dengan kata yang sama, namun berbeda dengan panjang atau pendeknya. Tentunya perubahan vokal dari panjang ke pendek atau sebaliknya akan memberikan pengaruh terhadap makna yang dimunculkan. Yang kedua, vokal pendek. Vokal pendek kebalikan dari vokal di atas, yaitu vokal pendek dalam bahasa Arab merupakan beberapa huruf yang termasuk mengandung vokal pendek. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Yazid Mutakin
Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Nikmatul Karimah. Yang kedua, aspek tentang tebal tipisnya vokal. Pada aspek ini, pembagian bunyi vokal dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3 macam vokal, yaitu vokal tebal, vokal semi tebal, dan vokal tipis. Adapun penjelasannya dari ketiga macam vokal tersebut yakni sebagai berikut. Yang pertama, vokal tebal. Vokal tebal atau disebut pula dengan mufakhamah, yaitu jika vokal tersebut terdapat pada konsonan palatal. Apa sih konsonan palatal itu? Konsonan palatal bisa juga disebut dengan konsonan langit-langit, yang memiliki arti konsonan yang dimana anggota lidah dinaikkan ke langit-langit keras atau bagian pusat langit-langit mulut. Konsonan palatal yakni meliputi huruf atau kata po, vod, shot, sona, haka, pola, bato. Misalnya bo. Yang kedua yakni vokal semi tebal. Vokal semi tebal yaitu jika vokal terdapat pada konsonan velar. Govala, khobaro, kolako. Misalnya kof, kho, goin itu termasuk velar konsonan. Yang ketiga yaitu vokal tipis. Adapun yang termasuk pada kategori vokal tipis yaitu semua vokal yang ada dalam konsonan kecuali konsonan yang telah dijelaskan di atas. Misalnya seperti afat, zahaba, roja, nafa. Yang ketiga yakni aspek tunggal majmuk vokal. Pembagian ini didasarkan pada ada atau tidaknya gabungan dari beberapa vokal asli. Vokal tunggal disebut pula monoftong, sedangkan vokal rangkap atau majmuk disebut dengan diftong atau untuk gabungan dua vokal, dan triftong untuk gabungan 3 vokal seperti contoh qiyama, sayara. Yang B yakni konsonan atau huruf. Konsonan merupakan bunyi bahasa yang muncul dari hasil hambatan aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. Proses produksi pada bunyi ini terjadi aliran udara yang melewati mulut dihambat pada tempat-tempat artikulasi. Bisa bunyi letupan, geseran, bunyi bersuara, dan tidak bersuara. Konsonan selalu mendapatkan hambatan di saluran udara, baik hambatan kuat atau lemah, sehingga mengakibatkan adanya letupan atau geseran. Bunyi yang termasuk konsonan yaitu semua bunyi yang udaranya keluar, mulai dari hidung ketika diartikulasikan atau bunyi udara keluar dari samping kiri atau kanan mulut. Perbedaan antara semivokal dengan konsonan ini adalah hanya pada tataran ilmiah. Namun, pada praktiknya, orang cenderung menganggap keduanya adalah sama. Semivokal selain memiliki sifat-sifat konsonan, juga memiliki sifat-sifat yang dimiliki vokal. Yang C yaitu semivokal atau nisful harokat. Jenis bunyi ini dinamakan juga dengan semikonsonan karena sifat yang dimiliki banyak kesamaan dengan sifat konsonan, seperti tidak jelas terdengar dan waktunya cepat dalam menuturkannya. Bunyi semivokal ketika akan dituturkan, orang bicara telah mengambil posisi seperti hendak menuturkan sebuah vokal tertentu. Kemudian dengan cepat organ bicara tersebut mengubah posisi seperti akan menuturkan sebuah vokal lain. Singkatnya, bunyi yang keluar itu bukan yang pertama dan kedua, akan tetapi mengeluarkan bunyi yang lain seperti bunyi wawu, ya. Bunyi semivokal memiliki cara penuturan yang mirip dengan penuturan bunyi vokal. Pada praktiknya memang hampir sama dengan konsonan.
akan tetapi tempat keluarnya bunyi yang menjadi titik penghambatan terhadap arus udara yang datang dari paru-paru. Berdasarkan hambatannya ada dua macam bunyi semivokal, yaitu semivokal bilabial dan semivokal mediopalatal. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penuturan kata, kami selaku dari kelompok 7 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.